Ya. Terus persatuan adalah gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu sehingga menjadi satu. Tentang persatuan dan kesatuan adalah bagaimana menjaga NKRI secara menyeluruh. Organisasi Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, ini organisasi. Terus pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan terdapat juga dalam tujuan negara di pembukaan alinea keempat UUD 1945 adalah sila Pancasila, yaitu sila ketiga. Arti penting pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Itu pertama untuk perjuangan berbagai daerah menuju NKRI. Masa awal pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, peristiwa Rengas Dengklok, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perjuangan berbagai daerah menuju NKRI. Perjuangan di setiap daerah untuk melawan penjajah Belanda seperti Sumatera dan Aceh, yaitu Teuku Umar, dan Cut Nyak Dien. Terus Panglima Polim dan Imam Bonjol, nah itu di daerah Sumatera Aceh. Terus di Jawa yaitu ada Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Terus Kalimantan itu ada Pangeran Antasari, yang kerja Sariwangi. Cuman ya untuk patokan ya, kan Antasari, Sariwangi. Nah, terus atau Nutrisari, nah itu juga bisa. Terus Bali yaitu Raja Buleleng. Terus Sulawesi yaitu Kerajaan Bone, Sultan Hasanuddin. Maluku yaitu Thomas Matulesi dan atau Patimura. Aku pengen beli topi Thomas Lebeu biar kayak Thomas Lebeu. Ya udah, maaf cringe. Terus masa awal pergerakan nasional. Politik Belanda dengan David en Vera, politik adu domba dengan politik tujuan Rias dan Deventer, irigasi dan edukasi. Ini politik Belanda masa awal pergerakan nasional, yaitu politik Belanda dengan David en Vera, politik adu domba dengan tujuan Trias van Des dan dengan tujuan Trias van Deventer. Nah ini arti masih ada pertanyaan tuh. Arti Trias van Deventer itu yaitu migrasi, irigasi dan edukasi. Budi Utomo 20 Mei 1908 yaitu didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Gunawan Mangku Kusumo. Bertujuan untuk pendidikan, sosial, dan budaya. Terus Serikat Islam, ini organisasi yang ada nih, yaitu atau SI berawal dari Serikat Dagang Islam yang membesarkan hak Samanhudi, tujuan utama dan sosial budaya. Terus ada Muhammadiyah, yaitu 18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan, tujuan pendidikan dan sosial budaya. Terus ada Indische Partij atau IP. Jadi ada SI sama IP yang pakai singkatan. 25 Desember 1912. Tokoh tiga serangkanya itu Dr. Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Suwardi Suyam Ningrat. Bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. Kemudian beralih pada bidang politik. Organisasi kepemudaan lainnya yaitu Trikoro Darmo Jogjawa, tiga tujuan mulia yaitu 17 Maret 1915 didirikan oleh Satiman. Terus Wiryasan Jono, tujuan pendidikan sosial, Sakti, Budi, dan Bakti. Nah itu tuh singkatannya Satiman. Tujuan pendidikannya yaitu singkatannya itu Sakti, Budi, dan Bakti. Trikoro Darmo nih. Tiga tujuan mulia itu yaitu Sakti, Budi, dan Bakti. Nah itu. Terus Jong Sumatera, Bon, 9 Desember 1917. Perkumpulan Pemuda Sumatera, tokohnya itu ada Muhammad Yamin dan Amir Syarifuddin. Latar belakang Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 tahun 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 yang dilanjutkan pada 20 Februari 1927. Dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 1928 dan pada tanggal 12 Agustus 1928.
sampai dilakukan Kongres Pemuda kedua yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia pertama berkumpul. Lagu Indonesia ini nggak tahu ya lagu yang mana. Oh, nggak tahu sih ini lagu yang mana. Bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa. Lagu Indonesia pertama berkumandang saat Sumpah Pemuda oleh WR Supratman. Bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda ada golongan Tionghoa ada 4 orang, terus pemuda Indonesia, pemuda kaum Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranan, Bon, terus ada Islamieten, Miten, nggak tahu deh, Bon, terus ada Jong Bataks, Bon, terus ada Jong Celebes, terus ada Sekar Rukun dan PPPI. Ketuanya itu ya ketua dari Sumpah Pemuda yaitu ada Sugondo Jojo Pospito, yaitu ketua ya, dari PPPI, terus ada wakil itu RM Joko Marsait yaitu dari Jong Java, sekretaris itu ada Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon, terus bendaharanya itu ada Amer Jarifudin yaitu Jong Bataks, terus pembantu satu yaitu Yohan M. Chai dari Jong Islamiaten, terus pembantu dua yaitu R. Karja Songkana dari PI. Nah, PI itu apa ya? Aku lupa lagi. Oh, dari IP yaitu Industrie Partij. Terus PI. Aku atau PPPI ya. Terus pembantu 3 yaitu RCI Sendok yaitu dari Jong Silebes. Terus pembantu 4 Johannes Leimena, Jong Ambon, dan pembantu 5 M. Rohajani, Sud, pemuda kaum Betawi. Museum Sumpah Pemuda Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakpus milik Si Kong Leong. Itu Museum Sumpah Pemuda. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi ketika mendekati 17 Agustus, yaitu para pemuda berkumpul untuk menyegerakan kemerdekaan RI, tetapi mendapat tentangan dari kaum tua. Kaum muda di sini yaitu Wikana, Soekarni, Khairul Saleh, Sayiti Melik, Fatmawati, Sud. Rengas Dengklok adalah nama desa atau nama di daerah Karawang, Jawa Barat. Soekarno dan Hatta diasingkan ke daerah tersebut. Rengas Dengklok adalah tempat markas peta, jadinya sama daerah terpencil, jadi ya Jepang nggak bisa tahu. Terus proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat oleh Soekarno dan Hatta yang sebelumnya menuliskan naskah teks proklamasi di rumah tentara Jepang yaitu di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Awalnya teks proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, lapangan Banteng dekat Stasiun Gambir, tetapi berubah. Makna proklamasi itu pertama untuk aspek hukum, pernyataan keputusan politik sehingga hukum kolonial tidak berlaku lagi menjadi hukum nasional. Nah, ini nih makna proklamasi, pernyataan keputusan politik sehingga hukum kolonial itu penjajahan tidak berlaku lagi dan menjadi hukum nasional. Terus aspek histori yaitu sejarah membuktikan bahwa bangsa kita menjadi melawan para penjajah. Terus aspek sosiologis kebebasan yang diterima masyarakat akan pentingnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus aspek kultural persamaan harkat dan martabat sebagai bangsa yang pernah dijajah dan akhirnya merdeka dan berdaulat. Terus aspek politis dengan kemerdekaan bangsa Indonesia mendudukkan kata sama sebagai bangsa yang berdaulat dengan bangsa lainnya atau mendudukkan kata sama sebagai gitu ya. Terus aspek spiritual dengan semangat pantang menyerah dan doa karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Terus pertempuran dan perundingan setelah kemerdekaan. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, kota pahlawan yaitu Bung Tomo. Pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Semarang oleh Mayor Sumarto. Terus Bandung Lautan Api yaitu pada April 23 Maret 1946 di Bandung oleh Muhammad Toha.
Terus pertempuran Puputan di Bali atau Margarana oleh I Gusti Ngurah Rai atau nama bandara di Bali. Sebenarnya banyak nama bandara itu yang merupakan nama pahlawan daerahnya. Iya kan? Kalian sadar gak? Contohnya I Gusti Ngurah Rai. Terus kalau di Surabaya itu nama bandara Surabaya itu apa sih? Aku lupa lagi namanya. Eh, aduh lupa, aku udah nggak pernah naik pesawat. Apa sih itu namanya? Iya sih, COVID. Apa ya namanya? Kalian pada tahu nggak nama bandara di nama bandara di Surabaya? Mungkin ada yang orang Surabaya. Apa ya namanya? Ada tahu nggak? Aku coba cek aja ya di Google. Nama bandara di Surabaya. Nah, Juanda. Bandara Internasional Juanda. Ini kan juga diambil dari nama pahlawan. Juanda itu laki-laki, bukan perempuan. Soalnya ada yang kira mungkin perempuan. Terus pertempuran Medan area 1945 sampai 1947. Terus pertempuran di Yogyakarta. Nah, terus karakteristik daerah dalam NKRI. Pemerintahan daerah, dasar hukumnya adalah UUD 1945 pasal 18, UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Terus U23 tahun 2014 dan Perpu nomor 2 tahun 2014 yang terbaru UU nomor 2 tahun 2015. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang hukum pemerintahan pusat daerah, pembagian dan berbagai hal kaitan dengan otonomi daerah. Terus karakter fisik sosial budaya. Karakter fisik pada masyarakat dalam hal bercocok tanam, hasil hutan dan tambang. Karakter sosial budaya. Dan ciri khas masyarakat Indonesia berupa kehidupan sosial dan bekerja seperti di daerah laut, pantai sebagai nelayan, di daerah banyak sebagai di daratan banyak sebagai petani, berladang, berkebun. Terus di daerah kota pada masyarakat yaitu pedagang atau wirawasta. Terus sedangkan budaya yaitu pada kearifan lokal masing-masing daerah di Nusantara. Nah, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Sikap yang harus dihindari bagi bangsa yaitu adalah primordialisme, yaitu perasaan kesukaan yang berlebihan. Ini arti-artinya nih. Soalnya jujur aku juga nggak tahu sih arti kok primordialisme itu artinya apa. Aku cuma ngarang aja kalau main ke lomba. Lomba IPS ya alhamdulillah bener sih. Cuman karena ngarang jadi aku nggak tahu intinya apa. Nah, primordialisme itu perasaan kesukuan yang berlebihan, terus etnosentrisme yaitu sikap yang meremehkan masyarakat dan budaya lain, terus diskriminatif yaitu membedakan perlakuan. Diskriminatif itu membedakan ya. Terus ada stereotipe yaitu konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif yang cenderung tidak tepat. Terus fanatisme, yaitu menganggap diri atau kelompok sendiri paling benar, sehingga kelompok lain harus dimusuhi. Oke, terima kasih. Sekarang aku mau bahas soal PAT. Aku nggak segan-segan buat ngebahas soal PAT. Gambare, Mas. Maaf. Oke. Nah, pertanyaannya itu jika jumlah pulau yang di atas adalah data pada tahun 2021 berarti Indonesia adalah negara tahun berjajar sekitar 17.500 pulau. Berarti jawabannya kalau memang itu ya apa jika jumlah pulau di atas adalah data tahun 2021. Gimana sih pertanyaannya? Jika seandainya setiap tahun ada 3 pulau yang terkikis oleh tenggelamnya air laut, jumlah berarti ini kita hitung dulu nih. 2000 tunggu, aku coret-coretan ya. Seru niche, ada matematikanya niche.
virus Parsiman. Bukan virus. Nih, caranya dihitung dulu. 2039 kurang 21 atau apa sih ini jawabannya? 81. Berarti 18. 18 dikali 3 sama dengan 8, 16, 21. 8, 16, 4, 2, 3, 5. 54. Terus 17.508 dikurang 54. 4, 1, 5, 4, 7, 1. Jadi jawabannya 17.454. Ya elah, aku malas, astagfirullah, aku malas stop share. Caranya begitu ya. Ya, jawabannya 17.454. Nah, bacalah bacaan berikut. Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Kita langsung ke soalnya aja ya. Jika sekitar setiap pulau banyak yang dikelilingi oleh hutan mangrove, maka pulau akan aman dari ancaman kepunahan. Abrasi adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh abrasi itu yang disebabkan oleh gelombang air laut di pasirnya itu dikikis gitu. Itu namanya abrasi. Ya, gelombang air laut. Sekelompok manusia memiliki ciri fisik bawaan yang bisa membedakan dengan kelompok lain, yaitu ras. Nih, kita bisa lihat dari PPT yang ini. Yang bab 4 ya. Nih, dari sini kita bisa menyimpulkan nih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa keberagaman adalah banyak perbedaan dalam masyarakat yang berbagai seperti ras, agama, dan lain-lain. Nah, ras adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Itu tuh pengertian dari ras. Kalau ada yang main AOV gak di sini? Ras itu hero AOV. Aku ingat banget dulu aku main AOV. Main solo, enggak sih. Ada sama Om. Nah, angklung adalah alat musik yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal aku lupa, tanggal 16 November tahun 2010. Pokoknya bulan November tahun 2010. Sebagai warisan budaya Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Barat. Letak Indonesia sangat strategis sehingga dilewati oleh perdagangan dunia melalui jalur laut yang mengakibatkan adanya peristiwa positif yang berkaitan dengan budaya, yaitu percampuran budaya. Semua Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan keberaneka-ragaman terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dari lambang negara, yaitu yaitu Pancasila atau burung Garuda. Ingat ya, jangan terkecoh nanti pas ulangan. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Sutasomo, yaitu berasal dari zaman Kerajaan, yaitu yang bernama Hutan Tular. Keanekaragaman suku bangsa yang ada di dalam masyarakat Indonesia dipandang dari sisi positifnya adalah sebagai berkah yang harus kita syukuri, sebagai kekayaan yang luar biasa. Pemanfaatan dari keanekaragaman masyarakat secara ekonomi adalah, secara ekonomi nih, dapat dijual bukan membiarkan. Nah, dapat dijadikan objek wisata budaya. Nah, iya. Nih, keanekaragaman masyarakat secara ekonomi, yaitu yang A di Jawa, dapat dijadikan objek wisata budaya. Ini ada di soal ulangan ulangan harian Pak Warisno. Perseteruan atau permusuhan yang pernah terjadi antara supporter Persib dan Persija, termasuk dalam permusuhan yang dilatar belakangi adanya perbedaan antar golongan fan Persib sama Persija. Ini emang sih ini Viking sama Jakmania.
Nah, habis itu pada lambang negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diletakkan pada bagian cengkraman kaki. Ras Mongoloid persebarannya antara lain. Nah, ini lain Mongoloid berarti di daerah yang barat. Kalau udah masuk ke mana itu yang satunya lagi itu yang untuk daerah itu udah masuk ya ke berarti Jawanya Sumatera yang ini. Kalau Mongoloid Malayan Mongoloid itu di daerah barat Indonesia. Terus ciri mendasar dan membedakan yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya adalah boyang kesamaan budaya warga negara. Jawabannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 1, 2, 3 ya. Ada juga nih jawabannya 1, 2, 4. Na 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 na. Na 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 na. 1, 2, 3. Na 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 na. Aku lupa sih itu lagu apa. Renai Circulation bukan sih? Aku lupa. Nih, oke aku lanjutkan ya. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pendorong lahirnya nasional Indonesia yang diawali oleh peristiwa sejarah yaitu Sumpah Pemuda. Kebangkitan nasional, bukan Sumpah Pemuda ternyata. Sebagai rasa penghormatan atas keberagaman antar umat beragama, yaitu adalah mengenal hari besar, yaitu Hari Raya Nyepi, yaitu dirayakan oleh umat beragama yaitu umat beragama Hindu, Nyepi. Lagu rasa sayangnya, rasa sayangnya, beta lihat dari jauh, rasa sayang, burung dara, burung merp, salah, maaf. Yaitu berasal dari provinsi, rasa sayangnya aku kurang tahu. Kalau menurutku Kalimantan Selatan. Oh Maluku toh. Oh iya. Maluku. Iya. Maaf aku agak ini terpaku sama orangnya ini pilihannya Kalimantan semua. Ini jawabannya Maluku ya. Kicir, ini lagunya. Udah cukup. Takutnya telinga kalian bisa rusak. Telinga pun juga begitu. Mendengar suaraku sendiri. Enggak sih. Oke, kicir adalah lagu dari daerah DKI Jakarta. Masyarakat Indonesia mudah menerima budaya-budaya yang dibawa oleh para pendatang yang berdagang di wilayah Indonesia. Hal ini merupakan salah satu faktor keberaneka-ragaman masyarakat Indonesia, yaitu nah ini nih dibawa oleh pendatang, berarti letak geografis. Oh iya. Yang mudah menerima, iya ya, aku nggak teliti nih. Nanti kalian harus teliti ya bacanya. Pengaruh dari luar yang nampak pada masyarakat Indonesia adalah agama. Agama yang pertama dianut yang paling awal mempengaruhi masyarakat Indonesia adalah agama Hindu. Perwujudan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sebenarnya cari aja yang paling baik. Memandang negatif perbedaan yang terjadi salah. Persaingan positif untuk kemajuan budaya salah. Harus bersatu maksudnya itu nggak ada yang bersaing lah, nggak ya. Terus menganggap suku dan suku yang lain berarti jawabannya ini mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, situ cara dapat dilakukan kita dapat melestarikan keanekaragaman dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah yang pertama membiarkan budaya luar masuk, menunjukkan bahwa kebudayaan daerah yang paling bagus, merasa malu dengan budaya sendiri dan memperkenalkan budaya sendiri ke kancah internasional. Jawabannya yang terakhir, memperkenalkan budaya sendiri ke kancah internasional. Keanekaragaman masyarakat menjadi Indonesia rentan untuk terjadi keanekaragaman yang berarti ini jawabannya perpecahan bangsa ya. Sebenarnya salah yang B. Ya, perpecahan bangsa harus dibaca hati-hati nih, dibaca yang teliti. Nah, aksi tawuran antar geng motor nih.
kelakuannya Tokyo Manji sama nggak tahu sih sama Valhalla. Antara geng motor kerap menjadi ini. Nah, bahkan sampai berakibat korban jiwa. Aksi tawuran antar geng motor berarti bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sikap yang terbaik dalam menghadapi perbedaan yang ada di Indonesia adalah yang di masyarakat Indonesia, yaitu toleransi. Jumlah bulu sayap dan bulu leher pada burung Garuda melambangkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia ditetapkan pertama kali pada peraturan pemerintahan pada tahun PP nomor 66 tahun 1953 atau 1954 ya. Oh, 51 toh. Nih, kita bisa lihat dari yang sebenarnya kita harus banyak apalin materi ini sih. Nah, dari materi yang ini aku cepetin aja ya. Eh 66. Oh, bukan di sini ya. Oh, berarti di materi yang ini. Iya, 66. Nah, ini nih. Pemerintah nomor PP 66 tahun 1951 pasal 1 yang menjelaskan 3 bagian. Nah, ini nih yang mengesahkan tentang burung Garuda sebagai simbol negara. Nih, lambang negara ditetapkan. PP nomor 66 tahun 1951. Nah, di situ bukti bila kita analisis sejarah bangsa kita, tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa ditandai dari peristiwa sejarah, yaitu Sumpah Pemuda 1928. Tokoh pahlawan yang berjuang membela masyarakat pada wilayah Jakarta. Imam Bonjol bukan, Cotnya dia itu bukan, Pangeran Antasari bukan, berarti di Muhammad Husni Tamrin. Kalian tahu jalan Muhammad ini kan, Jalan Tamrin? Apa sih itu namanya itu? Nama lengkap. Nah, Jalan Jenderal apa ya? Tamrin lah, daerah Tamrin. Nah, itu untuk menghormati perjuangan pahlawan di wilayah DKI Jakarta. Persatuan berarti bersatunya suku bangsa menjadi bangsa Indonesia. Nih, Thomas Matulese atau Patimura. Siapakah yang menjadi topik utama pada paragraf kita di atas? Kita harus baca dulu nih. Memimpin rakyat Maluku terhadap Belanda tahun 1981. Perlawanan ini kemudian menyebar hingga ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau di sekitarnya. Pertempuran membuat Belanda kewalahan. Belanda kemudian mendatangkan tentaranya yang datang yang ada di Pulau Jawa untuk membantu para tersebut, dan akhirnya Patimura dapat dikalahkan dan Patimura menyerah. Sikap yang menjadi ini adalah menjadi topik utama, yaitu kalau menurutku ya pertempuran Patimura melawan Belanda itu sih ya, itu juga yang paling dominan. Narasi tersebut terjadi di mana? Di Kepulauan Maluku. Soalnya Patimura itu pahlawan di rakyat memimpin rakyat Maluku. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kepadatan penduduk dengan kategori tinggi. Orang pengen merantau ke Jakarta karena pusat ekonomi kan. Cuman sekarang dengan daerah teknologi kayak gini, orang-orang itu nggak perlu ke Jakarta, merantau ke Jakarta. Di daerahnya sendiri pun juga dia bisa menghasilkan uang yang sama besarnya dengan di daerah Jakarta. Pengembangan potensi DKI Jakarta yang paling cocok adalah perdagangan. Nah, karakteristik pemerintah daerah sekarang adalah bahwa pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut. Kepala daerah tingkat provinsi yaitu gubernur. Umpamanya kota ya wali kota. Umpamanya bupati itu daerah kabupaten. Kalau aku nggak tahu sih bupati itu apa.
Kalau kecamatan itu kecamatan. Karakteristik pemerintahan daerah. Nah, ini sekarang oleh masyarakat kepala daerah tingkat kabupaten yaitu bupati, setauku ya, atau kabupaten. Iya, bupati. Kalau mau tingkat kota baru wali kota. Umpama nih di daerah kabupaten umpama nih kalau umpama di Belitung itu ada namanya Belitung Beltim atau Belitung Timur. Itu ada tuh bupatinya, terus ada ya itu sih. Bupati umpamanya Bupati Jombang, nah, itu salah satunya contoh. Atau bupati wali kota ada sih, cuman aku lupa. Pokoknya kalau tingkat kabupaten itu bupati. Sumber daya alam di daerah seperti hasil pertanian, perkebunan, hasil tambang dapat disebut sebagai karakteristik pertanian ya. Berarti karakteristik apa ya? Sosial bukan? Fisik sih. Oh ya fisik. Aku belum lihat jawabannya ya, jadinya aku agak ngira-ngira aja. Nah ini peristiwa Rengas Dengklok. Jadi diculiknya itu pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 pagi tuh diculik ke daerah Rengas Dengklok, daerah Petak yang terpencil di Karawang, Jawa Barat. Karawang itu sekarang udah Banten bukan sih? Oh enggak. Jawa Barat ya. Sumber daya manusia yang ada di daerah seperti seniman, pengrajin, ahli dalam bidang teknologi tertentu, ilmuwan dan lain-lain disebut karakteristik sosial. Kekayaan alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk ini nih kemampuan para pejabat dan negara ini bukan koruptor sih, tikus berdasi. Kemakmuran negara penjajah yaitu kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah ini kita harus baca sih. Kalau ini Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perang melawan pemerintahan Belanda, Hindia Belanda, karena pemerintahan Belanda berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat. Di tahun awal perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro memberi semangat dan perang sabil dengan perang sabil. Lalu semangat ini yaitu berbuah hasil. Perlawanan berjalan dengan sangat lancar. Pusat kota segera dikuasai. Gerakan pasukan Diponegoro menuju arah timur dan bisa dinaklukkan Gelanggu ketika menguasai Surakarta. Namun pasukan Diponegoro bisa dicegat oleh pasukan Belanda di daerah Gowok. Secara umum bisa dibilang pasukan Diponegoro ini sudah mendapat banyak kemenangan. Beberapa pos pertahanan milik Belanda sudah ditaklukkan. Perang berlangsung dari tahun 1925 hingga 1930. Telah membuat Belanda sangat kewalahan. Kemudian Belanda menggunakan berbagai cara untuk bisa menghentikan perang Diponegoro ini. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding di Magelang oleh Jenderal de Kock untuk memaksakan Pangeran Diponegoro menghentikan perang. Tapi ini nanti dia diasingkan. Dan saat itulah taktik Belanda untuk menyekap Pangeran Diponegoro dan langsung diasingkan di Ungaran, lalu selanjutnya ke Batavia, kemudian diasingkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Kalau nggak salah Pangeran Diponegoro juga diasingkannya itu ke ini ya, ke Manado atau ke Sulawesi Utara. Nah, sikap yang patut diteladani dari Pangeran Diponegoro adalah nih, berani membela kebenaran, tidak peduli terhadap penderitaan rakyat, berjuang agar mendapatkan imbalan. Jawabannya yang B, berani membela. Kita bisa lihat dari kata-kata ini, pentingnya dia nggak mikirin dirinya sendiri doang. Mengapa Jenderal de Kock mengajak runding Pangeran ini? Karena Belanda ingin agar takut kalah dalam perang tersebut dan tidak bisa menguasai wilayah Indonesia lagi. Nah ini nih, yang B jawabannya, takut kalah. Mengapa Belanda mengasingkan ke tempat yang jauh? Agar Pangeran Diponegoro tidak bisa menggerakkan lagi perlawanan terhadap ini, bukan cepat meninggal di sana. Dark banget ya kalau kayak gini. Diponegoro aman dan nyaman menjadi. Nah ini jawabannya yang A ya. Ini terlalu dark ini. Jawabannya dark.
Nah, terus organisasi Budi Utomo tahun 1908. Dan peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bila kita pada tahun 20 ini Mei, berarti kita kurangin aja. 2021 kurang 1908. 1111 Itu 10 ya. 9 8 7 6 5 4 3. Kita bisa lihat nih udah ketahuan. 113. Iya. 113. Iya. Ini jawabannya yang A. Oke, aku langsung speedrun aja ya. Nah, habis itu ketiga tokoh ini serangkaian pendiri. Kalau umpamanya ada Dr. Cipto Mangunkusumo berarti dia itu masuk itu, apalagi ada Louis Dekker ini berarti jawabannya Injezcek Partij. Apalagi ada Louis, kalian kenal Louis Dekker nggak? Dulu itu pernah ada di pelajaran SD ya. Nah, apa yang Pernah dengar? meningkat Lupa. kesejahteraan yaitu kalau kita lihat pariwisata. Nah, ini aku nggak baca sih. Nah, beberapa waktu yang untuk menuju